Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim beserta syaratnya. Dan yang terakhir kita telah membahas sampai sujud tilawah. Kita masih berada di zikir-zikir yang berkaitan dengan sholat. Sekarang tentang at-tasyahud, yaitu bacaan ketika tasyahud. Sebelum masuk tentang tasyahud, saya ingin membahas dulu tentang posisi ketika seseorang itu sujud kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Bagaimana tata caranya? Apakah dengan duduk istirahat atau tidak? Apakah bertumpu pada tangan atau bertumpu kepada kaki? Kalau bertumpu kepada tangan, apakah dengan mengepalkan tangan atau bagaimana? Semuanya ada pembahasannya, dan sebagaimana biasa semuanya ada perbedaan pendapat dan masing-masing mempunyai alasan, sehingga tidak selayaknya untuk saling menyalahkan. Mengenai duduk istirahat, jalsatul istirahat, dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, ada yang duduk dulu bentar kemudian berdiri. Kalau mau duduk dulu, takbirnya ketika bangkit Allahu Akbar, kemudian baru bangkit tanpa Allahu Akbar lagi. Kalau duduk baru takbir ketika berdiri, itu salah, tidak benar. Kalau memang duduk, takbirnya itu ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk. Kemudian baru berdiri. Duduk istirahat ini dilakukan dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, atau dari rakaat yang kedua, yang ketiga menuju rakaat yang keempat. Para ulama ada perbedaan pendapat tentang duduk istirahat ini. Apakah ini untuk istirahat ataukah untuk ta'abbud? Memang disunnahkan, memang ibadah kepada Allah dengan duduk itu. Apakah itu sekedar untuk istirahat saja, ataukah memang sunnah seperti itu? Tujuannya bukan istirahat, memang sunnah seperti itu. Tata caranya memang itu. Namun yang sahih dari pendapat itu bahwasanya duduk ini adalah untuk istirahat. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan Rasulullah duduk istirahat, ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah tidak duduk istirahat. Karena kita tidak sedang bahas ini secara khusus, maka saya akan menceritakan inti-intinya saja, kesimpulannya saja. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada 3 pendapat mengenai duduk istirahat. Pendapat yang pertama adalah mengatakan bahwa duduk istirahat ini sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak. Pokoknya harus duduk istirahat dulu. Sunnah titik. Ini pendapat yang pertama. Kemudian, dan ini juga mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan yang lainnya, sunnah. Pendapat yang kedua, tidak sunnah secara mutlak.
Tidak ada istirahat-istirahatan. Pokoknya dari sujud langsung bangkit berdiri. Tidak pakai duduk istirahat. Tidak ada sunnah. Ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, yang ketiga ini adalah tafsil, diperinci. Duduk istirahat itu dilakukan ketika seseorang membutuhkan saja. Kalau tidak membutuhkan maka tidak perlu duduk istirahat. Misalnya orang tua, kalau dari sujud langsung berdiri nanti akan mungkin mumet atau takut jatuh, sehingga perlu duduk istirahat. Atau mungkin orang terlalu gemuk, kalau langsung berdiri nggak kuat, perlu duduk istirahat dulu. Nah, bagi orang-orang yang perlu, duduk istirahat ini adalah sunnah. Bagi orang yang tidak perlu, maka tidak disunnahkan. Dan pendapat ketiga inilah insya Allah pendapat yang rajih. Jadi mengumpulkan semua hadits yang menyatakan ada duduk istirahat dan hadits yang menyatakan tidak ada duduk istirahat, dikumpulkan jadi satu. Berarti kalau perlu duduk istirahat, kalau tidak perlu tidak duduk istirahat. Sehingga Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau walaupun sudah tua, sudah usia 70 tahun, itu kalau bangkit dari sujud langsung cepat anak muda kalah, tanpa duduk istirahat. Karena beliau berkeyakinan tidak sunnah kecuali bagi yang perlu saja, dan beliau merasa tidak perlu. Walaupun tua tapi beliau fisiknya masih kuat sekali. Jadi itu pendapat yang rajih insya Allah. Namun bagaimanapun juga tetap ada perbedaan pendapat dan kita tidak bisa memaksakan. Yang penting adalah masing-masing mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Dia punya ilmunya, dia punya gurunya. Tidak asal-asalan ikut-ikutan saja. Kalau kami yakin duduk istirahat itu perlu diperinci, sunnah bagi orang yang memerlukannya, dan tidak disunnahkan bagi orang yang tidak memerlukannya. Siapa yang memerlukannya? Mungkin orang tua tidak kuat kalau sujud langsung berdiri. Mungkin orang kegemukan tidak kuat kalau sujud langsung berdiri. Maka sunnah bagi mereka duduk istirahat dulu. Bagi yang kuat yang bisa langsung berdiri, maka tidak disunnahkan duduk istirahat. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana kalau antara makmum dengan imam beda pendapat? Imamnya berkeyakinan ada duduk istirahat, sementara makmum berkeyakinan tidak ada duduk istirahat. Bagaimana sikapnya? Dia mengatakan sikap seorang makmum tetap mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi walaupun kita berkeyakinan tidak sunnah, kecuali bagi yang perlu ya tidak sunnah, kita bisa tanpa duduk istirahat. Tapi imamnya duduk, nah kita duduk juga, ikuti imam. Sebaliknya juga begitu, imamnya berkeyakinan tidak ada duduk istirahat, sementara makmum berkeyakinan ada duduk istirahat, maka makmum mengikuti imam, jangan duduk istirahat. Jadi sama dengan imamnya. Subhanallah, ini pendapat yang sangat indah dan mengumpulkan semua hadis di dalam bab ini. Selanjutnya, pembahasan yang berikutnya adalah ketika dari sujud menuju berdiri atau dari tasyahud menuju berdiri, apakah bertumpu kepada tangan ataukah bertumpu kepada kaki? Ini kan juga beda pendapat kan? Bertumpunya kepada tangan atau kaki? Kalau ke tangan, apakah tangannya dikepalkan ini? Ada beda pendapat juga. Dan masing-masing punya dalil, masing-masing punya hadis. Nanti kalau saya bacakan panjang lebar, kesimpulannya saja, karena pembahasan kita adalah pembahasan yang lain, pikir-pikir waktu sholat. Kesimpulannya yang mengatakan bertumpu kepada tangannya itu punya dasar, ada hadisnya. Yang menyatakan bertumpu kepada kaki itu juga punya dasar, ada hadisnya. Sementara kalau kibar ulama ya, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya itu menyatakan bertumpu kepada kaki.
Sementara kalau seperti Syekh Albani dan kitabnya Sifat Salat Nabi bertumpu kepada tangan. Beda pendapat. Kalau saya yakin bertumpu kepada kaki. Kecuali bagi orang yang tidak kuat, maka boleh minta bantuan tangannya. Jadi masalahnya luas. Al-amru wasi', masalahnya ini luas, jangan dipersempit. Dan ini juga bukan permasalahan prinsip. Secara umum yang kami yakini bertumpunya kepada kaki, bukan kepada tangan. Adapun kalau dia tidak kuat, lututnya tidak kuat, sakit, maka tidak apa-apa bertumpu kepada tangan. Bagaimana bertumpu kepada tangan? Apakah tangannya dibuka gini atau mengepal? Kalau Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi mengepal gini, ya, mengepalkan gini. Tapi tidak sedikit para ulama yang mendhaifkan hadis yang mengepalkan itu. Jadi masing-masing punya dasar. Yang penting kita tidak saling bertengkar gara-gara masalah gini-gini. Bahkan Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengeluarkan pembahasan khusus untuk mengkritisi hadis yang disahihkan oleh Albani dalam hal mengepalkan tangan. Padahal mereka sama-sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya semuanya punya dasar menurut keyakinannya masing-masing. Nah, setelah saya pelajari semuanya ini, kalau saya sendiri yakin bertumpunya kepada kaki, bukan kepada tangan. Kecuali kalau kakinya sakit, lututnya sakit, tidak kuat, maka tidak apa-apa, minta bantuan tangan. Kemudian pembahasan yang berikutnya lagi adalah tentang menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Apakah jarinya digerak-gerakkan gini dari telunjuknya, ataukah diam saja? Kalau digerak-gerakkan, seperti apa menggerak-gerakkannya? Kalau sekali saja, kapan ngangkatnya? Ini beda pendapat semuanya. Ada yang berpendapat digerakkan dengan keras gini, ya. Kalau mata ini gerakannya kanan kiri, gini kanan kiri. Ya. Bahkan ulama berpendapat ketika lapat-lapat doa saja, ya. Lapat-lapat doa saja baru gini, ya. Seperti misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad. Allahumma inni a'udzu, pokoknya lapat doa saja digerakkan. Kemudian sebagian mazhab mengatakan sekali saja ketika asyhadu an la ilaha illallah. Beda pendapat macam-macam. Bahkan Syekh Mustafa Abdul Hasan Al-Misri Al-Maghribi hafizahullah taala menyatakan hadis yang menyatakan menggerak-gerakkan jari itu syadz itu adalah yang aneh. Ya. Mukhalafatut thiqah liman huwa awthaq minhu. Menyelisihi riwayat yang banyak yang lebih kuat. Karena semua riwayat yang menceritakan sifat salat Nabi tidak ada yang menyatakan menggerakkan tangan kecuali satu riwayat saja. Sehingga beliau berpendapat syadz, yang sunnah jangan digerak-gerakkan tangannya. Sekali aja berhenti. Seperti itu. Beda pendapat. Kalau kita baca panjang lebar. Kalau saya sendiri yakin bahwasanya digerakkan semenjak awal, setelah itu tidak digerak-gerakkan lagi sampai akhir, sampai salam, itu aja. Ya, ada dasarnya. Kalau saya bacakan panjang nanti. Karena menurut Syekh Abdul Hasan Al-Maghribi, hadis sahih yang menyatakan menggerakkan tangan itu cuma satu saja. Padahal yang meriwayatkan sifat salat Nabi semuanya tidak ada yang menyebutkan menggerakkan tangan, kecuali satu saja. Sehingga beliau berkesimpulan syadz itu nyempal, aneh, semuanya gak ada gitu, gitu. Nah, tapi kita nggak usah ribut masalah ini, nggak usah ribut. Nah, nanti ada kesan seakan-akan yang menggerakkan tangan berarti ahli sunnah, yang tidak menggerakkan tangan bukan ahli sunnah, malah terlalu jauh kalau itu dijadikan ukuran sebagai ahli sunnah dan non ahli sunnah, terlalu jauh. Jadi beda pendapat. Kalau saya yakin, ya, awalnya saja at-tahiyatulillah dan seterusnya begini sudah, tidak digerak-gerakkan lagi. Kemudian, apakah jari telunjuknya itu dikencangkan gini ataukah ditekuk sedikit? Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan ditekuk sedikit. Jadi tidak kencang sekali ini. Jadi jarinya itu ditekuk sedikit. Ya,
Itu beberapa pembahasan yang perlu dijelaskan sebelum kita masuk dari kitab Hisnul Muslim berkaitan dengan tasyahud. Semoga ada faedahnya penjelasan tadi. Kita punya gambaran yang paling penting, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, dan ini yang selalu saya tekankan. Jangan terburu-buru menyalah-nyalahkan. Karena ilmu ini luas seperti lautan tak bertepi. Kalau kita sudah masuk dalam lautan itu, kita akan merasakan berat menyalahkan itu. Karena ternyata semuanya punya dasar, semuanya punya dalil. Apalagi masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang ijtihadiyah, bukan masalah yang prinsip, bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid. Dan biasanya yang suka menyalah-nyalahkan itu baca kitab kecil satu dan juga belum hafal lagi, sehingga dia merasa wali pinter saat dia. Karena itu para ulama mengatakan al-ilmu thalathatu asbar. Ilmu itu ada ada 3 jengkal. Ilmu ada 3 jengkal. Man wasala ila syifril awwal takabbar. Barang siapa yang ilmunya baru mencapai 1 jengkal, dia akan sombong, merasa paling pintar sendiri. Jadi mirip orang belajar karate baru sabuk putih, semua orang ditantang berkelahi. Waman wasala ila syibrit tsani tawadhu. Barang siapa yang ilmunya telah mencapai jengkal yang kedua, nah dia mulai tawadhu, rendah hati, sudah mulai masuk rendah hati. Waman wasala ila syibrit tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Barang siapa yang telah mencapai jengkal yang ketiga, maka dia menyadari bahwa dia tidak mengetahui sesuatu, merasa kalau dirinya bodoh. Ternyata ilmu ini adalah lautan tak bertepi, luar biasa. Ya, kita masuk pembahasan tentang tasyahud. Di situ dibawakan ya cuman 1 macam saja tasyahud. Benarnya macamnya banyak dan semuanya boleh dipakai selama riwayatnya itu adalah sahih. Di situ disebutkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan ini dikenal dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Adapun yang biasa dibaca oleh orang Indonesia adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu juga ada riwayatnya, itu tasyahudnya Ibnu Abbas. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga sahih riwayat Imam Muslim, Abu Awana, Imam Syafi'i, An-Nasa'i dan yang lain-lain. Semuanya boleh dipakai. Mari kita lihat artinya. At-tahiyyatu lillah. Kalau di situ terjemahannya segala ucapan penghormatan milik Allah. At-tahiyyatu lillah. Sementara di dalam syaratnya disebutkan semua keagungan, semua keselamatan, semua penghormatan, semua kekekalan, semua kerajaan itu hanya milik Allah. Itu at-tahiyyatu lillah. Wassalawatu, itu diterjemahkan sholawat, diterjemahkan dengan sholawat itu aja. Sementara di syaratnya diterangkan sholat 5 waktu, atau bahkan lebih umum semua sholat 5 waktu, sholat yang wajib, sholat yang sunnah, atau bahkan secara umum lagi semua peribadatan
adalah milik Allah. Jadi as-sholawat bisa bermakna sholat 5 waktu, bisa bermakna sholat wajib dan sholat sunnah, bisa bermakna semua peribadatan kita hanya untuk Allah. Wat-thayyibat, at-thayyibat. Di situ disebutkan artinya adalah dan zikir-zikir yang baik diperuntukkan bagi Allah. Zikir-zikir yang baik. Jadi ucapan-ucapan yang baik, pujian-pujian kepada Allah seperti doa, bahkan juga secara umum semua amal soleh milik Allah. At-thayyibat, semua zikir, semua pujian, semua ucapan yang baik, bahkan semua amal soleh hanya untuk Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan atas dirimu wahai Nabi, beriring rahmat dan berkat Allah. Jadi assalamu alayka, semua keselamatan, semua kebaikan, ya, cacat, semua cacat tidak ada, hilang, selamat dari semua cacat, selamat dari semua aib, selamat dari semua kekurangan, selamat dari semua kerusakan adalah bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula rahmat Allah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Ada sebagian berpendapat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh itu dibaca ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, bacanya assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ada beda pendapat. Itu pendapatnya sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian juga pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan yang lainnya. Sementara yang lain tetap berpegang kepada lafaz yang diajarkan Nabi. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nabi dulu mengajarkannya assalamu alayka, ya kita tetap bacanya assalamu alayka. Jadi beda pendapat. Nah, di sini kita nggak usah keras-kerasan. Yang yakin assalamu ala nabi monggo, dia juga punya alasan. Yang ikuti para sahabat, yang yakin assalamu alayka, ya dia benar ikuti Nabi langsung. Karena Nabi tidak membedakan. Nanti kalau saya hidup assalamu alayka, kalau saya mati assalamu ala nabi, ada. Sehingga para ulama kebanyakan prakteknya sekarang ini adalah tetap assalamu alayka, termasuk kibar ulama semuanya, Ibn Bashir, semuanya assalamu alayka. Sehingga apa ini mengatakan nahnu nattabi' ahdan Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi kana 'allamahu sahabat. Ya. Kami mengikuti lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengajarkannya kepada para sahabat, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kami itu senang, ya, kami senang kalau orang ketika mengajarkan gini-gini, ya, itu diterangkan khilafiyah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk mendewasakan. Jangan orang satu pendapat saja dicokoki. Itu mirip dengan doktrin. Satu pendapat saja, wis iki paling bener liyane salah kabeh. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ini membodohi, merusak otak, merusak hati, merusak masyarakat, merusak persatuan dan yang lain-lainnya. Kami lebih senang diterangkan ada pendapat ini, ada pendapat ini, yang ini punya alasan ini, yang itu punya alasan itu. Kami yakin dengan yang ini alasannya begini dan begitu. Nah, ini bagus. Ini mendewasakan orang, buka otaknya orang, ya, sehingga orang tidak fanatik buta, tidak orang itu doktrin, ya, doktrin. Ini penting, penting sekali. Sehingga di sini di dalam syarahnya, ya, dalam syarahnya itu yang menulis syarahnya, ya, Syekh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad cenderung mengikuti Syekh Al-Albani assalamu ala nabi. Tapi oleh yang punya kitab Hisnul Muslim Dr. Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani diberi komentar yang sahih adalah tetap seperti lafaznya Nabi. Nabi hidup, Nabi mati tetap assalamu alayka. Seakan-akan Nabi itu hadir di depan kita, ya. Diterangkan oleh Syekh Al-Bassam. Jadi itu tujuannya adalah kuwatus iqdarin Nabi. Jadi kekuatan menghadirkan Nabi
seakan-akan kita ngomong langsung pada Nabi, seakan-akan Nabi di depan kita. Ya. Sehingga para sahabat dulu, Nabi masih hidup, Nabi di Madinah, para sahabat di Mekah, para sahabat di Irak, bacanya tetap assalamu alaika. Bukan ketika di depan Nabi saja, Nabi nggak ada pun tetap assalamu alaika. Tujuannya adalah untuk menghadirkan Nabi, seakan-akan Nabi di depan kita, seakan-akan kita ngomong langsung kepada Nabi Muhammad SAW, supaya lebih khusyuk lagi. Jadi memakai dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua tunggal. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi Muhammad SAW, demikian pula rahmatnya Allah terlimpahkan kepadamu dan barakah dari Allah, semua kebaikan dari Allah terlimpahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillah shalihin. Salam kesejahteraan pula atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Jadi kita mengucapkan salam atas diri kita semuanya dan hamba Allah yang saleh. Sehingga kalau kita mengucapkan ini, maka semua makhluk Allah yang saleh kena. Manusia dapat, jin dapat, malaikat dapat. Semua orang soleh mendapat kiriman salam dari kita. Sehingga para ulama mengatakan, Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, man arada an yahdha bi hadzal salam alladhi yusallimuhu al-khalq fi as-salat falyakun 'abdan salihan wa illa hurima hadzal fadl al-'azim. Barang siapa yang ingin mendapatkan salam ini yang diucapkan oleh semua makhluk ketika sholat, maka hendaklah dia menjadi hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita jadi orang soleh, setiap orang sholat kita dapat kiriman salam. Kalau dia tidak menjadi orang yang soleh, maka dia terhalangi tidak mendapat kiriman keutamaan yang demikian besar. Jadi setiap ada orang mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kalau kita termasuk orang soleh, kita dapat kiriman. 1 miliar orang sholat, kita didoakan 1 miliar orang. Dengan catatan kita menjadi orang yang soleh. Apa definisi orang yang soleh itu? Definisinya apa kira-kira orang yang soleh? Orang yang soleh itu definisi yang paling gampang adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu namanya orang soleh. Bukan berarti orang soleh itu tidak punya kejelekan. Jadi orang soleh itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kebaikannya 51, keburukannya 49. Soleh apa tidak dia? Soleh. Masih surga apa neraka dia? Orang kebaikannya itu, ya, kebaikannya 50,1, kejelekannya 49,9. Soleh apa tidak? Masuk surga apa neraka dia? Masuk surga. Orang yang kebaikannya 50, kejelekannya 50, soleh apa tidak dia? Nah, dia itu al-aqrab. Namanya adalah al-aqrab, yang ada di dalam surah al-aqrab. Qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Kaum yang kebaikannya dan keburukannya sama. Mula-mula dia tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Tapi akhirnya dengan rahmat Allah mereka dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau lafaznya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata syahadat mencakup 3 hal. Syahadat itu mencakup 3 hal: keyakinan hati, ucapan lisan, dan pengamalan anggota tubuh. Itulah namanya syahadat. Kemudian yang lalu pernah kita singgung bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mengandung 4 unsur. Kalau kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ada 4 unsur, yaitu
ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yu'badullah illa bima syara. Kita mentaati perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tasyahud. Boleh milih yang ini, boleh juga milih tasyahudnya Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih sholawatnya, memilih tasyahudnya Ibnu Abbas. Kenapa? Alasan Imam Syafi'i milih itu karena kata-katanya lebih lengkap. Tambahannya apa kira-kira? Tadi kan at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Kalau tasyahud Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa tambahannya? Mubarakat. Lebih lengkap redaksinya. Itulah alasan dari Imam Syafi'i memilih tasyahudnya Ibnu Abbas. Yang jelas semuanya boleh dipakai. Yang afdal kita kadang pakai ini dan kadang pakai itu, sehingga kita benar-benar menghadirkan hati kita ketika sholat. Ya, serius. Karena kalau satu macam saja, itu kadang kita tidak khusyuk ketika sholat. Karena seakan-akan kita kayak robot, pokoknya duduk langsung at-tahiyyatul mubarakatus. Kadang pikirannya melayang-layang. Tapi kalau ganti-ganti, nah kita sadar. Sekarang saya mau milih tasyahudnya Ibnu Abbas, nanti saya mau milih tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Berarti kita ketika sholat itu hadir. Tidak seperti robot disetel bunyi walaupun tidak sadar. Setelah itu tentang sholat. Ya. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Shalawat ini juga macamnya banyak. Di situ disebutkan cuma 2 saja. Yang biasa kita baca di dalam madzhab Syafi'i dan kita pelajari mulai kecil, shalawatnya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, coba untuk cari redaksi hadis seperti itu ada apa? Ternyata di dalam semua redaksi hadis sholawat, redaksi kayak gitu tidak ada. Itu kumpulan 2 hadis jadi satu. Jadi kumpulan 2 hadis jadi satu. Nah, kalau kami lebih cenderung mengikuti redaksi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau malah jangan campur-campur. Redaksi ini ya biar ini, redaksi itu ya biar jangan digabung-gabung. Sehingga kalau kita masih bisa merubah tata cara sholat kita yang selama ini yang ternyata tidak sesuai dengan hadis, kita bisa merubah, kita rubah. Ya, kesempatan untuk berubah, ikuti sunnah. Kalau kita merasa bingung, waduh, saya pernah bingung ini, wis gak apa-apa terus dong. Mudah-mudahan aku surga. Karena ada orang sudah tua, waktu dulu mungkin bingung, waduh, belajar mana yang repot. Wis gak apa-apa terus dong, mudah-mudahan aku surga. Ya, daripada bingung, karena insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Tidak ada yang bilang sholatnya tidak sah, tidak ada. Sholatnya diterima oleh Allah. Cuma yang kita ingin adalah mengikuti sunnah yang murni. Redaksinya Nabi jangan dicampur-campur. Redaksi ini ya ini, redaksi itu ya itu. Ya, nggak usah campur-campur. Apakah ditambahi Sayyidina? Memang tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW adalah Sayyidina. Rasulullah adalah penghulu kita, tidak ada khilafiyah. Semuanya. Ya. Beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah sayyidnya manusia semuanya dan aku tidak membanggakan diri. Sayyid adalah pemimpin. Betul. Tapi kalau di dalam sholat jangan nambah-nambahin. Karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Semua sahabat tidak ada yang nambahin sayyidina. Loh berarti podo ini
itu gak sopan. Enggak, kan foto gak ngono. Foto itu nek nyeluk Nabi langsung Muhammad ya foto. Kalau manggil Nabi jambal itu foto. Kalau ini bukan foto, kita bukan manggil Nabi Muhammad, kita mendoakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sunnah gitu. Jadi kalau usah ditambahi Sayyidina. Kalau di luar sholat pakai Sayyidina, boleh silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, silakan, boleh apa-apa. Maka kalau dalam sholat jangan nambah-nambahi. Bukan berarti kita kudu. Kalau kita kudu, terus sahabat Abu Bakar juga kudu, sahabat Umar kudu, sahabat Utsman, sahabat Ali, Al Hasan, Husain semuanya kudu. Enggak. Jadi bukan jambal. Itu mengenai sholawat. Sepertinya pembahasan sholawat ini perlu waktu yang tak panjang. Nanti aja kita perlu waktu khusus bahas tentang sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa membahasnya, termasuk juga keutamaan sholawat, hadis-hadis tentang sholawat, dan kita diajarkan memperbanyak sholawat. Kapan kita mengucapkan sholawat, waktu-waktu yang diaturkan untuk sholawat itu kapan saja, insya Allah pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ustaz, di tempat kerja Ana, hampir semua masjid ketika sholat berjamaah sangat cepat sekali. Ana bahkan tidak sempat menyelesaikan bacaan-bacaan sholat. Sebagai seorang laki-laki, apakah Ana boleh tidak menghadiri sholat berjamaah tersebut? Untuk mencari masjid yang sholatnya tumaknina sangat jauh. Nah, cepat ini maksudnya tumaknina apa enggak? Kalau tidak tumaknina, ya tidak sah sholatnya. Tidak boleh kita bermakmum. Tapi selama mereka masih tumaknina, ya kita tetap sholat jamaah dan kita berusaha mempercepat bacaan kita. Namun sebaiknya pula diberi masukan yang sholat itu, kalau bisa jangan cepat-cepat kayak gitu, supaya kamu bisa ikuti. Karena tumaknina adalah rukun sholat. Kalau orang sholat tidak tumaknina, sholatnya tidak sah. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat. Semua mazhab mengatakan tumaknina adalah rukun sholat. Apakah mengurangi pahala sholat berjamaah ketika makmum tidak ikut doa qunut yang mengangkat tangan pada imam membaca qunut? Ya. Kalau mengurangi pahala tentu tidak. Cuman masalahnya kita tidak kompak. Terkesan kita itu nyempak. Apalagi kita berada di masjidnya orang yang semuanya itu qunut, sementara kita sendiri tidak qunut. Ya, nyempak. Bahkan bisa juga kita masuk kategori nanti ngacau. Di masjidnya orang yang qunut dan ikut qunut. Kasarnya, kalau kamu tidak mau qunut, jangan sholat sini. Jadi masjid lain aja yang tidak qunut. Gitu. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berfatwa, beliau berkeyakinan qunut itu tidak sunnah. Imam Syafi'i berpendapat qunut itu sunnah, qunut subuh. Tapi Imam Ahmad berfatwa apa? Fatwanya, idza shallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa amin 'ala du'a'i. Kalau kamu sholat di belakang imam yang qunut, kamu ikuti, kamu amini doanya. Ikuti. Apalagi antum sholat di desa yang biasa mereka qunut, tiba-tiba antum enggak qunut, gini lagi tangannya. Itu bisa masuk kategori ngacau membuat meresahkan. Masuk kategori meresahkan masyarakat. Iya, betul, meresahkan. Jadi ikutnya jabut apa sih beratnya ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah abad ini juga berfatwa seperti fatwa Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya, "Syekh, kami berkeyakinan qunut subuh tidak ada."
Sementara kami sholat di belakang imam yang kunut, bagaimana sikap kami? Fatwa beliau sama dengan fatwanya Imam Ahmad. Terus kayak gitu. Kecuali kalau masjid seperti Al-Ghifari di sini ya, udah bebas. Ini kan, misalnya imamnya kunut, misalnya makmumnya kunut tak kunut seperti biasa kan, separuh kunut separuh tak kunut. Kan sekarang kan berarti sesuatu yang biasa. Itu masih bisa diterima. Tapi walaupun kami cenderung untuk tetap mengikuti imam supaya kompak itu, ya, supaya kompak, supaya nggak ada perpecahan, nggak terkesan perpecahan. Demikian pula kalau imamnya itu tidak kunut, yang yakin kunut jangan maksa kunut. Ada yang fanatik seperti itu. Sehingga ketika sholat di Mekah itu, saya sudah sujud ini masuk gini aja. Fanatik buta. Jadi kalau imamnya tidak kunut ya jangan kunut. Seperti itu. Biasanya yang paling tampak itu orang Indonesia dan Malaysia, karena fanatik dengan mazhab Syafi'inya. Sehingga imamnya sudah sujud dia masih kunut sendiri. Itu namanya mukhalafatul imam, menyelisih imam. Ya, kajian minggu kemarin atau Rabu kemarin ya, kata Ustaz, bumi ini nanti akan jadi saksi di akhirat nanti. Kalau kita berbuat maksiat, bumi bersaksi, dan sebaliknya kalau berbuat baik juga bersaksi. Bagaimana kalau kita pernah berbuat maksiat dan sudah taubat nasuha? Apakah bumi masih menjadi saksi bahwa kita pernah maksiat? Ya, memang benar bumi jadi saksi. Itu ada di surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi nanti bumi ngomong, apa yang menjadikan dia bisa ngomong. Bagaimana kalau sudah taubat? Nah, kalau sudah taubat itu lain. Yang penting kita sudah taubat-taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ulangi selama-lamanya. Ya, kalau ada urusan dengan orang diselesaikan, kita banyak beramal soleh, kita istiqomah dalam taubat, ya selesai, terhapus itu. Ya, jadi terhapus. At-taubah tajubu ma qablaha. Sabda Rasulullah SAW, taubat itu menghapus yang sebelumnya, jadi bersih. Bersih, tidak ada catatannya hilang. Jadi bumi tidak ngomong lagi, catatannya tidak hilang. Bersih. Bahkan catatannya bukan hanya hilang. Kalau anda buka di surat Al-Furqan, di sana ada sifatnya ibadur rahman. Ya, beberapa ayat sebelum akhir. Di sana Allah menyebutkan tentang orang yang sifatnya hamba Allah itu tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Ya, 3 hal itu dosa besar: syirik, membunuh, dan zina. Kemudian Allah menyebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa adzama yudha'af lahu al-'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi kalau orang melakukan syirik, melakukan membunuh orang, melakukan zina, dosanya dilipat gandakan, dia masuk neraka, dibakar di neraka, dan seterusnya. Kecuali orang yang taubat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah bukan hanya mengatakan dosanya dihapus, tapi Allah mengatakan dosanya diganti kebaikan. Jadi yang dulu dosa diganti kebaikan. Allah disebutkan di dalam hadis, karena itu baca apa namanya, tafsirnya itu hadisnya. Di sana ada hadis tentang seorang yang dulu berbuat maksiat, ya, telah diterangkan apa disebutkan oleh Allah dosa-dosanya, ini dosamu. Ya. Sementara dosa-dosa dia yang besar-besar oleh Allah tidak disembunyikan, tidak ditampakkan. Dia senang, tidak ditampakkan dosanya. Lalu oleh Allah dikatakan, dosa-dosamu ini aku ganti dengan kebaikan-kebaikan. Hah? Dia kaget. Ya Allah, dosa-dosamu mana? Tidak kelihatan semuanya. Paham tidak maksudnya itu? Jadi ketika dia lihat dosa-dosanya dia itu diganti dengan kebaikan, dia malah bilang, ya Allah, dosa-dosa besarku mana tidak kelihatan semuanya. Karena bayangannya dia kalau dosa besar diganti dengan kebaikan yang besar. Artinya dosa malah diganti dengan kebaikan. Itu kemurahan
kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah keseriusan kita ketika taubat, kesungguhan kita ketika taubat. Islam ini agama taubat. Islam ini tidak melihat siapa kita dahulu, tidak dilihat dalam Islam. Yang dilihat dalam Islam itu adalah siapa kita saat ini dan siapa kita ke depan. Jadi Islam tidak lihat orang seburuk apapun dulu, sejahat apapun, semua dosa telah dia lakukan, semua maksiat, dia benar-benar di lubang hitam, kotor, noda, semuanya ada. Tapi taubat-taubatan nasuha, bersih lagi, bersih, putih, bersinar, berkilau. Yang penting adalah kesungguhan dia ketika taubat, keseriusan dia, keistiqomahan dia ketika taubat. Jadi Islam tidak lihat dulu-dulu sudah selesai. Nah itu para ulama mengatakan al-ibratu la binafsil bidayah walakin bikamalin nihayat. Yang menjadi pelajaran itu bukan kekurangan di permulaan, tapi kesempurnaan di akhir. Depannya banyak cacatnya, tapi akhirnya sempurna. Yang dinilai adalah akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai yang terakhir. Sehingga kita minta kepada Allah husnul khatimah, penutup yang terbaik. Karena itu semua nabi juga pernah berbuat salah, atau kebanyakan nabi. Karena Nabi Muhammad tidak salah ya, yang maksud terjaga. Walaupun pernah yang diterangkan di antara di surah At-Taubah Allah mengatakan Allahu anka, tapi bukan kesalahan yang fatal. Nabi Adam, Nabi Dawud, wajar orang berbuat salah. Dalam menyikapi perbedaan pendapat seperti dipakai atau tidaknya duduk istirahat, apakah kita harus berpaku dan membenarkan? Apakah kita harus berpaku dan membenarkan salah satu saja atau membenarkan semuanya serta membenarkan semuanya secara bergantian? Oh tidak, itu tidak punya prinsip namanya. Kita harus memilih salah satunya, tapi tetap menghormati pendapat yang lain. Karena kalau kita mengatakan semuanya benar, semuanya kita amalkan, nah berarti kita tidak punya prinsip itu. Itu namanya pelin-pelan. Tapi kan tidak gitu kan? Semuanya benar menurut keyakinannya masing-masing. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya alasan, masing-masing punya dalil. Kami yakin dengan yang ini, alasan yang ini, seperti itu. Dan ketika kita memilih pun bukan seenaknya hawa nafsu. Yang paling gampang mana? Kita pilih paling gampang. Tidak boleh. Karena itu perlu punya guru yang membimbing. Apakah boleh memotong doa karena mengikuti imam, misalnya duduk di antara dua sujud hanya sampai warzuqni? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Misalnya kita baru warzuqni, imamnya sudah sujud lagi, ya tidak apa-apa kita potong. Jangankan memotong doa di antara dua sujud, memotong Al-Fatihah juga tidak apa-apa. Jadi misalnya antum masuk lambat, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah rukuk, potong. Nah, dan rakaat itu dinilai walaupun kita tidak baca Al-Fatihah, karena kita tidak punya kesempatan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita gugur, ditangguh oleh imam. Itulah namanya al-imamu dhamin. Imam itu menangguh, menjamin. Sama dengan sahabat Abu Bakar, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau masuk masjid, Rasulullah sedang rukuk. Lalu sahabat Abu Bakar ini dari depan masjid sana, takbir langsung rukuk sambil jalan masuk ke dalam shaf, karena tidak ingin terlambat rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi takbir langsung rukuk. Setelah salam Nabi Muhammad tanya, siapa tadi? Dari Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang apa? Zadaqallahu irfan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi ya. Artinya jangan diulangi sholat sambil jalan. Tapi rakaat itu dinilai walaupun dia tidak baca Al-Fatihah, karena bagi dia Al-Fatihah itu gugur, tidak punya kesempatan. Fatihah ditanggung oleh imam, dan itulah diantara fadilah sholat berjamaah.
menjamin, menanggung. Apakah diperbolehkan di saat kita menggerakkan jari telunjuk sesekali dengan cara menggerakkan, terus sesekali menggerakkan pas lafaz la ilaha illallah, dan sesekali mengacungkan jari dari awal biar adil, Ustaz? Nah, itu bukan adil. Definisi adil itu apa? Definisi adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti aku tidak adil ini. Berarti aku malah ya tadi itu nggak punya ikat, nggak punya prinsip. Dipilih salah satu yang kita yakin. Ustaz, apakah dalam sholat jamaah imam membaca zikir-zikir dalam sholat sangat cepat, sedangkan kita tidak khusyuk apabila membacanya dengan cepat? Apakah kita mengikuti imam yang bacaannya cepat tetapi kita tidak khusyuk, atau kita membaca zikir sehingga kita khusyuk meskipun belum selesai membaca dan harus melanjutkan ke posisi sholat selanjutnya? Ya. Posisi makmum itu ada 4. Posisi makmum bersama imam itu ada 4. Yang tidak salah, yang benar cuma 1. Yang pertama adalah itu musabaqatul imam, mendahului imam. Imam belum sujud, dia sudah berburu-buru sujud. Jadi sholatnya batal, bahkan diancam kepalanya dijadikan apa? Kepala keledai. Itu namanya musabaqah, ya, berlomba dengan imam, mendahului imam, musabaqatul imam. Yang kedua adalah mukhalafatul imam, menyelisih imam. Kayak tadi pertanyaannya, imam sudah rukuk, dia belum rukuk. Imam ini tidak, dia baru rukuk. Namanya menyelisih imam, benar. Yang ketiga, muwafaqatul imam, membarengi imam. Imamnya dibarengi, ini juga salah, tidak benar. Yang keempat, ini yang benar, yaitu mutaba'atul imam, mengikuti imam. Imam sujud, dia sujud. Imam bangkit, dia bangkit. Imam rukuk, dia rukuk. Yang benar adalah mutaba'ah. Bagaimana cara mempelajari Islam yang benar? Bagaimana urutannya dan apa bukunya? Ya, belajar Islam yang benar, ya macam-macam. Kalau tauhid, ya, yang bagus itu, yang mungkin yang praktis, mudah-mudah usul tanam. Kemudian naik lagi kita tauhid, ya. Kemudian kalau fikih, ya, kita mazhab Syafi'i boleh memakai matan habis hujah, atau mungkin sebelumnya Safinatun Najah, apa-apa. Kemudian matan habis hujah. Kemudian kalau hadis Arba'in Nawawi. Kemudian naik lagi sampai kepada Riyadhus Shalihin. Itulah di antara cara mempelajari Islam. Yang penting harus ada gurunya. Perlu ngaji pada guru, jangan belajar sendiri, itu tidak. Wallahu a'lam. Mungkin itu dibaca. Yang belum terjawab karena di luar materi, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.